Indonesia adalah salah satu negara maritim terbesar dunia. Secara geografis, 2/3 luas Indonesia adalah lautan, dan luas daratan hanya sepertiganya. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak keunggulan tersendiri. Wilayah perairan yang luas membuat negara ini dipenuhi kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah, potensi wisata maritim yang besar, dan tak kalah penting yang mendatangkan manfaat perekonomian negara adalah kegiatan logistik laut lewat bisnis pelabuhan. Adalah PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 sebagai badan usaha milik negara yang selama ini dipercaya menjadi operator bisnis pelabuhan. Saat ini masing-masing pelindo menjalankan bisnis berdasarkan wilayah operasional yang terbagi di seluruh Indonesia. Pelindo 1 dengan wilayah operasional antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan Riau melayani 14 pelabuhan. Pelindo 2 menjadi operator 12 pelabuhan untuk wilayah diantaranya Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, sebanyak 30 pelabuhan ada di bawah kendali Pelindo 3. Dan sebanyak 22 pelabuhan di wilayah Indonesia Timur, diantaranya Sulawesi, Maluku, dan Papua, dioperatori Pelindo 4. Kondisi operator pelabuhan yang terbagi-bagi dengan standar dan pelayanan yang berbeda pada kenyataannya bisa menyebabkan ongkos logistik kurang efisien. Operasional dan infrastruktur pelabuhan yang kurang optimal menyebabkan tingginya waktu tunggu dan konektivitas yang kurang merata. Sehingga pengguna jasa sulit mendapatkan pelayanan yang setara di pelabuhan-pelabuhan yang operatornya berbeda. Di Indonesia, dwelling time atau waktu yang dihabiskan oleh kargo dari pembongkaran, penyimpanan, hingga meninggalkan pelabuhan masih berbeda di tiap wilayah. Dwelling time di Indonesia rata-rata memakan waktu 3 hari lebih dibandingkan dengan negara Asia lain yang rata-rata hanya memakan waktu 1 hingga 2 hari. Untuk kendala strategis yang lebih baik dan operasi pelabuhan yang terstandar, pemerintah selaku pemegang saham memutuskan akan melakukan integrasi Pelindo 1 hingga 4 menjadi satu Pelindo pada akhir tahun ini. Lalu, apa saja keuntungan yang didapat dengan integrasi Pelindo? Bagi masyarakat, standarisasi proses bisnis dan pelayanan di pelabuhan akan berdampak pada efisiensi harga barang yang diangkut. Selain itu, efisiensi juga akan terjadi pada lalu lintas barang antar pulau melalui integrasi hub and spoke yang lebih terkoordinasi. Integrasi juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru melalui investasi di sektor pelabuhan yang semakin meningkat. Bagi pemerintah, integrasi Pelindo akan mempermudah koordinasi dengan satu pengelola pelabuhan seluruh Indonesia, meningkatkan kontribusi pendapatan negara melalui dividen dan pajak, serta penciptaan nilai atau value creation untuk investasi bisnis peti kemas. Sementara untuk Pelindo sendiri, integrasi ini diharapkan dapat membawa Pelindo bersaing dalam layanan pelabuhan kelas dunia dengan masuk ke 8 besar pelayanan bisnis operator peti kemas skala global dengan total kapasitas peti kemas 16,7 juta TEU. Integrasi juga akan berdampak pada efisiensi operasional dan belanja modal yang dapat dialihkan pada kebutuhan prioritas serta dapat menyatukan sumber daya keuangan, peningkatan leverage, dan memperkuat permodalan. Tidak hanya memberi manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan perusahaan Pelindo sendiri, rencana integrasi Pelindo juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai positif integrasi ini. Menurutnya, efisiensi dari adanya integrasi tidak hanya menguntungkan konsumen.
Efisiensi perseroan dapat berdampak pada meningkatnya value creation perseroan itu sendiri. Senada dengan Toto Pranoto, anggota Komisi 6 DPR Ahmad Baidowi juga mendukung proses integrasi ini. Menurut Baidowi, keberadaan 4 perseroan dalam satu perusahaan baru akan mampu menghadirkan layanan yang terintegrasi dan terstandarisasi, sehingga bisa membuat kualitas layanan logistik di tanah air semakin meningkat, hingga nanti bisa bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Saat ini, seluruh persiapan sedang dilakukan untuk menuju integrasi Pelindo. Kementerian BUMN dan tim integrasi bersama PMO sedang mengkaji berbagai aspek dalam integrasi. Dukungan penuh, sinergi, dan komitmen dari semua pemangku kepentingan dibutuhkan untuk melancarkan proses integrasi ini agar terlaksana sesuai dengan target waktunya.